Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi ajma'in. Syai'un lillahi lana wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim. ونقص خاصة إلى روحي صاحب هذا الكتاب الشمائل المحمدية للإمام الحافظ أبي عيسى محمد بن عيسى بن سورة الترمذي رضي الله عنه وأرضاه وأصوله وفروعه وأهل بيته أجمعين ومريده ومريدته أجمعين ونقص خاصة إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأزواجنا ومشايخنا خصوصا في هذا المجلس المبارك صلاة اليقين وخصوصا المغفور له صاحب هذه الأرض وهو محمد بن عبد ورسوله وفروعه شيء لله لنا وله الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai lagi kajian kitab Syama'il Muhammadiyah yang beberapa hari yang lalu liburan karena memang dilalahnya saya lagi nggak enak. Tapi memang semua itu kullu syai'in biwasilati. Segala sesuatu itu pasti ada wasilahnya. Nah, di dalamnya wasilahnya kemarin ngomong apa ada yang dikasih obat Dorolobion apa? Alhamdulillah. Tadinya saya mau ke totok tadinya saya. Tadinya mau totok cuman karena Pak D nyoba ini dulu ya gampang. Dialahnya alhamdulillah 2 hari. Nah ini sekarang tinggal dikit. Kemarin goyang dikit, masya Allah. Mau rukuk, mau sujud. Alhamdulillah. Matur suwun Pak D ilmunya. Kita matan Adam in qata'a amaluhu illa min talatin. Yang pertama waladun saleh. Yang kedua aw ilmun yuntafa'u bih. Jadi yang kedua itu ilmu yang bermanfaat. Jadi namanya ilmu itu tadi Pak D masih tahu saya ilmunya manfaat. Saya jadi amal baiknya Pak D. Khairun nas anfa'uhum li. Sebab-sebabnya manusia itu adalah yang memberi manfaat atau memberikan kemanfaatan kepada orang lain. Nah, ini Pak D ngamalkan hadis itu. Jadi jangan pelit sama ilmu. Kalau kita tahu, kasih tahu, jangan pelit. Kadang-kadang kan, Pak alamatnya di mana? Kagak tahu. Ya nggak sopan nggak apa-apa kan? Dianya mungkin punya akhlak atau adabnya mungkin kurang. Dari mobil dan motor, Bang alamatnya tahu nggak? Oh iya tahu di situ. Kalau soal dianya nggak turun atau nggak, biar aja nggak apa-apa. Kitanya tetap adabnya kitanya gitu. Kita punya adab. Kalau orang lain biar aja. Syukur-syukur punya adab juga. Bismillahirrahmanirrahim. Kita terusin kemarin tentang masih na'al ya saja. Yang mana saja? Sudah belum? Sudah ya? Betul belum? Belum. Ampun, sudah. Kayaknya jenengan ke mana tuh Mbak? Oh iya. Yang minjem kitabnya sampai itu terakhir ya. Yang minjem kitab sampai saya nggak bawa kitab. Kalau masalah khuf kan sudah. Nah, yang udah itu na'al. Kalau masalah na'al yang 75. Yang belum. Yang na'al yang halaman 27 kan 37. Halaman 37. Na'al ini mana ini? Saya mana ini? Oke, bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi ilaihi qala haddatsana Ahmad bin Mani' qala haddatsana Abu Ahmad qala haddatsana Abu Ahmad Az-Zubairi qala haddatsana Isa bin Tahman qala ini udah akhraja ilaina udah akhraja ilaina Anas bin Malik na'alai jirdawain lahuma qibala ini sudah yang empat taman belum ya.
Qala haddatsana Ishaq bin Musa al-Ansari qala haddatsana Ma'nun qala haddatsana Malik qala haddatsana Sa'id bin Abi Sa'id al-Maqburi an Ubaid bin Jurayj annahu qala li Ibnu Umar radhiyallahu anhu wa arda ra'aituka talbasun ni'al as-sibtiyah qala inni ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yalbasun ni'al allati laisa fiha sya'r wa yatawaddau fiha fa ana uhibbu an albasaha. Ini hadis diriwayatkan dari Ibnu Umar, namanya Abdullah Ibnu Umar, anaknya Sayyidina Umar. Kata anaknya Sayyidina Umar, Allah mengatakan ra'aituka, kata anaknya Umar, ra'aituka, saya melihat engkau Nabi talbasun ni'al as-sibtiyah. Sibtiyah itu ini dekat dengan saya, sekitar paling nggak sampai sekilo. Sibtiyah itu satu mantikoh. Mantikoh itu satu daerah wilayah. Kayak di sini misalnya wilayah, ini wilayah mana namanya? Petukangan. Kemudian Petukangan pada kemudian ini sini. Haji-Rebo aja kita Haji-Rebo. Sekolah ini ini. Ini wilayah Haji-Rebo gitu loh. Ini mantikoh Haji-Rebo gitu loh. Wilayah area Haji-Rebo. Jadi mantikoh Sibtiyah. Jadi saya melihat kanjeng Nabi itu, melihat engkau ya Rasul memakai sendal Sibtiyah. Sendal Sibtiyah itu sendal orangnya orang Sibtiyah, wilayah Sibtiyah, sendal orangnya dalam Sibtiyah gitu. Terus kenapa dengan sendal Sibtiyah gitu kan? Qala inni ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yalbasun ni'al allati laisa fiha sya'r. Jadi sendal Sibtiyah itu sendalnya memang enggak ada yalbasun ni'al, pakai sendal allati laisa fiha sya'r. Laisa enggak ada apanya sendal itu, sya'arnya. Jadi makanya Nabi itu pakai sendalnya enggak berbulu, bukan rambut, sya'ar rambut, berbulu. Jadi maksudnya kanjeng Nabi itu pakai sendalnya enggak berbulu. Jadi kalau pakai sendal, pakailah sendal yang tidak berbulu. Karena kanjeng Nabi pakai sendalnya enggak berbulu, sendal Sibtiyah. Wa yatawaddau fiha. Nah, terus kemudian kanjeng Nabi tawaddu, berwudu. Berwudunya fiha, dalam keadaan pakai sendal. Jadi kanjeng Nabi pakai sendal tadi enggak berbulu. Terus waktu kanjeng Nabi pakai sendal yang tidak berbulu, kanjeng Nabi wudu. Wudunya pakai sendal. Kalau kita kan wudunya kan kosong gitu kan, lepas sendal gitu kan. Kanjeng Nabi ini pakai sendal. Wa yatawaddau fiha. Kanjeng Nabi wudu pakai sendal. Boleh enggak? Boleh, kanjeng Nabi boleh. Jadi kalau wudu pakai sendal boleh apa enggak? Boleh. Ya kebetulan kita kan di musola. Kalau katanya di sana wudunya di sana kan pakai sendal tuh. Tergantung situasinya gimana. Jadi kalau wudunya di salon, pakai sendal kayaknya enggak pantas. Masa pakai sendal di sini gitu kan. Kalau wudunya di sono, di jalan ada wudunya, dikasih kocoran, enggak pakai sendal, ya takutnya ada tai kotor. Pakai sendal. Wa yatawaddau fi ajrin Nabi itu pakai wudu pakai sendal. Fa ana uhibbu an albasaha. Jadi anaknya Ibnu Umar ini senang melihatnya itu ketika kanjeng Nabi wudu pakai sendal dan dia juga pakai. Maksudnya anak Ibnu Umarnya yang pakai sendal, terus kemudian juga berwudu ikuti kanjeng Nabi wudu pakai sendal. Jadi ini adalah kesunahannya kanjeng Nabi. Monggo silakan kalau mau wudu pakai sendal juga boleh. Bahkan ini kesunahan. Wa bihi ilai qala haddatsana Ishaq ibn Mansur qala haddatsana Abdul Razzaq an Ma'mar an ibni Abi Dhi'b an Salih maula Taw'amah an Abi Hurairah radhiyallahu anhu wa annahu qala kana lina'i Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam kibalan. Ini kata Sayyidina kata sahabatnya kanjeng Nabi Abu Hurairah. Ini sahabat kanjeng Nabi yang paling dekat, termasuk yang dekat. Jadi kata Abu Hurairah, kanjeng Nabi itu karena lina'i Rasulillah kibalan. Kanjeng Nabi itu pakai sendalnya kibalan. Kibalan itu
di tengah-tengahnya ada apa? Cepitan, kiblat itu berhadapan. Yang saya jelaskan kemarin itu, ya. Jadi kalau sendal jempolnya nyelusup satu, sisanya yang 4 di yang lain, yang dimaksud kiblat itulah yang tadi selusupan di satu, yang 2 jempol, sama satu lagi buat kaki yang 4 itu namanya kibalan. Kenapa? Karena tadi semuanya berhadapan-hadapan, satu ini berhadapan dengan yang ini gitu loh, kan berhadapan. Tengah-tengahnya ada apa namanya? Anunya lah, pengikatnya lah. Jadi kakinya bisa nyelobok ini, seleb gitu kan ya? Namanya kibalan. Jadi kan Nabi pakaiannya begitu. Ya. Qala wa bihi la qala hadatsana Ahmad bin Mani' qala hadatsana Abu Ahmad qala hadatsana Sufyan 'an as-Suddi qala hadatsani man sami'a Amr bin Hurayth radhiyallahu anhu wa annahu qala yaqulu ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yusalli fi na'laini makhsufatain. Nah, ini ilmu lagi nih. Kata Amr bin Hurayth, sahabat Kanjeng Nabi mengatakan bahwa Amr bin Hurayth ini ra'aitu melihat. Jadi sini sahabatnya Kanjeng Nabi yang namanya Amr bin Hurayth, ra'aitu Rasulullah, saya melihat Kanjeng Nabi yusolli, sedang salat fi na'lain, dalam keadaan pakai sendal makhsufatain, maksudnya sendalnya sendal jahitan yang dijahit. Maksud kan 2 sendal yang dijahit, maksudnya sendalnya sendal jahitan. Karena kan Kanjeng Nabi seringnya pakainya sip-sip. Sip-sip itu kayak kita ini kayak sendal gunung. Itu kan sendalnya jahitan itu. Sendalnya jahitan kan kalau sip-sip. Nah, di sini Amr bin Hurayth melihat Kanjeng Nabi itu lagi sholat pakai sendal. Mungkin jangan ditiru kali ya kalau kita di sini ya. Karena kan kalau Kanjeng Nabi dulu sholat pakai sendal, Kanjeng Nabi kan rumah dengan masjidnya kan, rumah masjidnya kan emang tanah. Rumah apa? Bainal mimbar, baina baiti wal mimbar, raudun min riyadil jannah. Mimbarnya Kanjeng Nabi itu kan dulunya kan masjidnya kan tanah. Terus Kanjeng Nabi kalau kemana-mana kan, ya mau perang, mau ke Mekah atau dalam perjalanan safar kemanapun, ya kan tanah yang kita hadapi. Kayak kita kan sholatnya kita kan udah beda dengan zaman dulu gitu kan. Kalau zaman dulu pakai, artinya kayak kita lagi keluar, ya contoh gini aja lah, bawa ke Mesir. Bapak kalau misalnya dari Mesir mau ke ziarah ke makamnya Imam Syadzili, di tengah-tengah jalan mau sholat, ayo sholatnya di Sokhro gitu tuh. Sokhro itu padang pasir. Waktunya mau maghrib, belum sholat maghrib, belum sholat asar, mobil berhenti di mana? Di Sokhro. Ayo gimana sholatnya di Sokhro? Mau pakai tikar? Nggak ada tikar. Gimana? Ya pakai sendal. Boleh nggak? Boleh aja pakai sendal. Karena panas, mungkin masih panas. Jadi sholat pakai sandal itu, tapi jangan di sini. Jadi lihat keadaan lah, jangan menentang. Ada kok harus sholat pakai sandal. Ya, tapi jangan di masjid, maksud kamu memahami hadisnya jangan terlek gitu, maksud gitu loh. Ya kan Kanjeng Nabi dulunya kan waktu dulu itu kan emang zamannya masih nggak ada karpet. Nah kalau sampai mengikuti hadis ini lah terlek, Kanjeng Nabi sholat pakai sendal. Sholat pakai di masjid di Madinah Mekah, sholat pakai sendal. Kalau nggak terpengen sama. Maksudnya jangan terlak zaman dulu Kanjeng Nabi pakai sendal. Jadi kalau sampai mengikuti perjalanan safar kemana-mana di tengah jalan, ya kayak kalau di Mesir kan memang sofronya kan banyak. Sholat pakai sendal nggak apa-apa, karena panas. Jangan dipakai di masjid atau di musola. Nggak ada yang nanti orang dibilang ini orang waras apa enggak. Itu kan Nabi, sunnahnya Nabi pakai sendal. Iya toh, sunnah tapi jangan di masjid. Namanya gereja sunnah pakai sendal. Karena gereja nggak pernah dilepas kan sholatnya kan. Kalau gereja pakai sendal, sepatu malah. Wa bihi ilai qala haddatsana Ishaq bin Musa al-Ansari qala haddatsana Ma'mun qala haddatsana Malik an Abi Zinad 'an al-A'raj an Abi Hurairah radhiyallahu anhu wa annahu qala anna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam qala
la yamshiyanna ahadukum fi na'lin wahidatin liyun'ilhuma jami'an aw liyuhfihima jami'an. Tuh. Di sini perhatian ini. Kanjeng Nabi lah, kata Abu Hurairah nih, kata sahabatnya kanjeng Nabi namanya Abu Hurairah ngomong la yamshiyan. Ini la yamshiyan. Kalau kalimat tarkib susunannya itu ada huruf la, larangan, huruf ngelarang. Misalnya kalau bahasa Inggrisnya kan no, nggak boleh. Kalau ditanya, jangan, nggak boleh, ya jangan diikutin. Kalau udah perintahnya larangan, berarti nggak boleh diikutin. Yamshiyan. Nah, kalau ada kalimat larangan, nahi, ada setelahnya itu fiil mudhari. Fiil mudhari'nya itu nun taukid. Jadi fiil mudhari, yamshi kan fiil mudhari. Masya yamshi. Kalau fiil madinya masya yamshi. Yamshi itu fiil mudhari. Fiil mudhari itu selama-lamanya itu harus marfu, harus rafa. Harokatnya harus dhamma. Kalau fiil madi itu wajib atau mabni al fathah. Jadi yang namanya fiil madi itu harus selama-lamanya fathah. Kalau fiil mudhari dhamma. Kalau fiil amr selama-lamanya sukun. Duduk, berdiri, nggak ada bedanya, ya kan? Tapi kalau bahasa Arab, ijlis, isnya sinya mati. Uqud, duduk, mati. Idhab, pergi, idhab mati. Karena fiil amr. Nah, di sini yang namanya fiil mudhari itu wajib dhamma. Nah, namanya fathah. Karena ini fiil mudhari yang bertemu langsung dengan nunut taukid. Dalam Nadhum Alfiyahnya begitu. Jadi kalau Nadhum Alfiyah mengatakan kalau huruf fiil mudhari yang bertemu dengan nunut taukid wajib diharokati fathah. Itu hukumnya wajib. Jadi fiil mudhari itu mu'rab. Artinya fiil mudhari itu dhamma. Jadi ketika dia nanti bertemu dengan nun doa, nun niswah atau nun taukid itu boleh menjadi fathah. Artinya fiil mudhari posisinya sebagai fiil harokatnya kayak fiil madi. Artinya apa? Artinya kalau begitu maknanya ini maknanya itu berarti benar-benar gitu loh. Artinya jangan diikuti. Ini maknanya dalam terminologi bahasanya dari sisi nahwu syarafnya. La yamshiyanna, janganlah kalian berjalan. Ibaratnya saking semangatnya gitu loh, saking bangetnya melarang gitu. La yamshiyanna ahadukum, janganlah kalian semua itu berjalan. Ahadukum di antara kalian fi na'lin wahidatin. Jadi dilarang betul-betul nih. Dilarang kamu itu berjalan fi na'lin wahidatin menggunakan sendal satu. Jadi sebab Pak Aswad jalan pakai sendal satu, nggak boleh. Kanjeng Nabi bilang begitu, nggak boleh. Jadi kita tuh nggak boleh pakai sendal satu. Ada nggak? Ya kalau ada ya banget. Ya ini perintahnya begitu Pak. Jadi nggak boleh pakai sendal satu. Ya kalau orang kadang-kadang kan mau bikin sensasi sendal satu. Padahal dilarang. Ini larangan ini nggak boleh. Apalagi jual sendal jual sendal. Nah, liyun'ilhuma jami'an. Nah, perintahnya begitu tuh. Jadi nggak boleh pakai sendal cuma satu. Liyun'ilhuma jami'an. Jadi kita itu pakai sendalnya itu dua-duanya berbarengan. Kiri maka kanan. Perintahnya liyun, ini lamanya lam amr. Lam amr itu lam perintah. Liyun'ilhuma jami'an. Hendaknya kalian menggunakan sendal itu jami'an, bareng-bareng dua, kiri kanan. Au liyuhfihima jami'an, atau enggak pakai sama sekali dua-duanya gitu. Masih mending nyeker daripada salah satu. Kalau satu itu dilarang. Wa bihi ilai qala haddatsana Ishaq bin Musa
qala haddatsana Ma'nun qala haddatsana Malik an Abi Zubair an Jabir radhiyallahu anhu annahu qala anna an-nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wasallam naha ayyakula yakni ar-rajul bishimali aw yamshiya fi na'lin wahidatin. Nah, sama ini, cuman ada sedikit tambahan matannya, isinya. Isi hadisnya hampir sama, tapi ada tambahan hadis. Kalau tadi itu yang meriwayatkan dari Abu Hurairah, kalau ini dari sahabat Jabir. Kalau tadi kata sahabat Abu Hurairah nggak boleh pakai sendal satu, mending dilepas dua-duanya atau dipakai dua-dua. Itu kata sahabat Abi Hurairah. Nah, kalau sahabat Jabir di sini mengatakan anna Nabi, sesungguhnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam naha melarang. Kira-kira kalau Gubernur Anies yang larang, kita ikut apa enggak? Jokowi yang larang ikut apa enggak? Ngikut siapa? Gubernur Anies apa Jokowi apa hanya Nabi? Ya ikut semua. Enggak, artinya levelnya itu kan ini perintahnya Rasul. Jadi kalau perintah Rasul ya harus diikuti. Kita sebagai umatnya kalau kita ingin dapat syafaat ya harus ikuti apa yang diperintahkan oleh Kanjeng Nabi. Nah, Kanjeng Nabi melarang. Nah, ayyakula, kita itu dilarang yakul makan. Kenapa dilarang makan? Yakni ar-rajul, yaitu orang laki-laki yang makan bishimalihi dengan tangan kirinya. Jadi makan padahal tangan kanannya bisa. Kecuali emang tidak membawanya tidak. Membawanya kita di mana? Ya nggak bisa membawanya tidak. Karena ada sahabatnya Kanjeng Nabi yang makan tangan kanan itu bisa, pura-pura makan tangan kiri. Akhirnya si dua Kanjeng Nabi ini kebablasan, jadinya kanan di Kanjeng Nabi akhirnya kiri terus jadi. Jadi jangan apa. Kalau kita memang bisa makan pakai tangan kanan, ya makan pakai tangan kanan. Jangan pakai tangan kiri. Biar keren. Biar keren. Kanjeng Nabi melarang yang enggak boleh, malah biar keren. Nah di sini yang syia fi na'lin wahidin. Jadi Kanjeng Nabi itu melarang satu makan pakai tangan kiri, atau juga Kanjeng Nabi melarang berjalan dengan menggunakan na'l, pakai na'l fi. Di sini maknanya pakai na'l, sendal wahidah. Jadi Kanjeng Nabi itu melarang kita pakai sendal satu aja, atau makan pakai tangan kiri, kecuali kidal. Kalau kidal enggak apa-apa, udah bawaannya kidal. Wabihi, ngabisin apa? Na'alih aja. Wabihi ilai qala haddatsana Qutaibah an Malik wa qala wa haddatsana Ishaq bin Musa qala haddatsana Ma'nun qala haddatsana Malik an Abi Zinad an al-A'raj an Abi Hurairah radhiyallahu anhu annahu qala anna an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala idzan ta'ala ahadukum falyabda bil yamin wa idza naza'a falyabda bishimal faltakunil yamin awwaluhuma tun'alu wa akhiruhuma tunza. Kan kita sering ngomong orang itu lagi apa? Lagi nazar berarti apa? Artinya lagi nazar itu lagi proses rohnya mau dicabut, dilepas. Nazar itu artinya lagi proses mau. Kan kalau meninggal kan nggak bisa ngomong bilang nazar kan? Oh lagi nazar itu orang lagi nazar. Nazar itu berarti lagi proses pencabutan. Di sini sama. Maknanya idzan ta'ala ahadukum, jika kalian semua itu inta'ala memakai sendal, jika salah satu di antara kalian itu pakai sendal, falyabda, maka mulailah pakai sendalmu bil yamin, pakai sendal itu pakainya yang kanan dulu.
pakai sendal kanan dulu, jangan kiri dulu. Kecuali kita enggak ada lagi ya. Tangannya kita. Fal yabda bil yamin. Jadi kalau pakai sendal itu pakai yang kanan dulu. Ingat-ingat Pak ya. Wa idza naza'a, dan jika kalian naza', apa naza'? Kalau tadi mau pakai kanan, berarti kalau naza' artinya berarti melepas. Kalau mau melepas, fal yabda bishimal. Jadi kalau mau lepas sendal jangan kanan, kiri dulu. Nah, ini adatnya itu, etikanya begitu. Jadi kalau mau pakai sendal, pakainya itu kanan dulu, tapi kalau naza' fal yabda bishimal. Ngelepas kiri dulu. Beda kalau masuk kamar mandi. Kamar mandi masuk apa dulu? Kiri dulu. Keluarnya kanan. Kebalik. Ada maknanya masing-masing itu. Wa idza naza'a falyabda bishimal. Jika kalian melepas sendal tadi itu, falyabda bishimal, maka dulukan yang kaki kiri. Faltakunil yamin awwaluhuma. Jadi faltakunil yamin, maka dahulukanlah yang kanan itu tun'al wa akhiruhuma tunza. Jadi yang kanan itu kalau bisa didahulukan pakai sendalnya, wa akhiruhuma tunza, dan yang terakhir itu baru kiri. Jadi kanan dulu baru kiri. Wa bihi ilai qala haddatsana Abu Musa Muhammad bin al-Muthanna qala haddatsana Muhammad bin Ja'far qala haddatsana Syu'bah qala haddatsana Ash'ath huwa ibn Abi Sya'tha an abihi an Masruq. Ini Masruq ini tabi'in. Namanya bukan Masruq, saya namanya lupa. Masruq. Namanya Masruq. Nah, tabi'in namanya Masruq. Masruq itu orang yang dicolong. Karena emang dia dulu dicolong. Ini namanya dikatakan masuk. Hilang. An Aisyata Ummul Mukminin radhiyallahu anha qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yuhibbut tayammun mastata' fi tarajjulihi wa tana'ulihi wa tuhuri. Jadi ini menurut Sayyidah Aisyah, istrinya Kanjeng Nabi itu yuhibbut tayammun mastata' fi tarajjulihi wa tana'ulihi wa tuhuri. Jadi Kanjeng Nabi itu lebih menyukai yang kanan dulu tayammun. Tayammun asalnya yamin. Tayammun. Kanjeng Nabi yuhibbut tayammun. Kanjeng Nabi itu menyukai sesuatu itu yang kanan dulu. Mastata' diutamakan sebisa mungkin yang kanan dulu. Kenapa? Karena ada yang kita mastata', artinya yang kita mampu gitu. Mampunya kanan dulu, jangan kita mampu kanan pakainya kiri. Kecuali kiri. Kanjeng Nabi itu suka yang tayammun, yang kanan dulu. Fi tarajjulihi, waktu nyisir juga tarajjul. Tarajjul itu nyisir maksudnya, tarajjul. Kan udah dibahas ya. Fi tarajjulihi, waktu Kanjeng Nabi nyisir kanan dulu gitu kan. Wa tana'ulihi, waktu pakai sendal. Terus wa tuhurihi, waktu juga sesuci. Ya, ini hadis bagus ini. Maksudnya Kanjeng Nabi itu mengatakan bahwa yuhibbut tayammun, menyukai yang kanan dulu sebisa mungkin. Fi tarajjul, waktu nyisir pakainya kanan dulu baru kiri. Terus wa tana'ul, waktu pakai sendal juga kanan dulu baru kiri. Wa tuhurihi juga sama, waktu wudu kanan dulu. Jadi kalau wajah susah, nggak bisa wajah. Kecuali tangan kanan dulu baru kiri. Telinga kanan dulu baru kiri. Kaki kanan dulu baru kiri. Ya, jangan dibalik-balik. Pokoknya dulu kan kanan. Waktu pakai sendal, waktu nyisir, sama waktu sesuci. Satu lagi, wa bihi ilai qala haddatsana Muhammad bin Marzuq Abu Abdullah qala haddatsana Abdurrahman bin Qais Abu Muawiyah qala haddatsana Hisham an Muhammad an Abi Hurairah radhiyallahu anhu annahu qala
kana li na'li Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam qibalan wa Abi Bakr wa Umar wa awwal man 'aqada 'aqdan wahidan Utsman. Ini diikuti. Jadi di sini kata Sayyidina Abu Hurairah mengatakan bahwa sahabatnya Kanjeng Nabi mengatakan bahwa Kanjeng Nabi itu memakai sendalnya kibalan. Kibalan itu tadi yang selopnya dua, yang buat jempol sama ya sisanya. Itu Kanjeng Nabi itu, dan itu diikuti siapa? Itu diikuti oleh Abu Bakar. Terus siapa lagi? Diikuti oleh Umar. Abu Bakar, Umar, dan ikut juga siapa? Utsman. Semuanya ikut. Para sahabatnya Kanjeng Nabi itu ikut Kanjeng Nabi dalam tata cara menggunakan sendal. Nah kita khalifah aja ikut, masa kita nggak ikut? Jadi harus ikut. Jadi kita ikuti apa yang menjadi syariat, apa yang menjadi sunnah-sunnahnya Kanjeng Nabi. Jadi sunnahnya Kanjeng Nabi itu banyak. Pakai sendal aja, pakai sendalnya sunnah. Pakai sendalnya sunnah. Apalagi sebenarnya pakainya yang slopnya ada dua, yang buat jempol sama. Pakai sendalnya sunnah. Terus pakai sendal pakainya kanan dulu, itu sunnah lagi. Pakai sendalnya sunnah, selalu ada slopnya dua, tambah sunnah lagi. Terus pakainya kanan dulu, sunnah lagi. Nyopotnya kiri dulu, nyopotnya terakhir kiri, sunnah lagi. Kurang pahalanya orang Islam itu enak banget. Pakai sendalnya sunnah, slopnya ada dua, sunnah. Pakainya masuknya kanan dulu, sunnah. Ngeluarinnya kiri dulu, sunnah. Udah berapa sunnah? Udah nggak tahu udah hitungannya. Biar nanti itu biar itu nanti jadi bidadari di. Kan itu kan bidadari kan begitu. Bidadari itu apa? Kan bidadari kan amalnya kita. Amal kita sedekah, zakat, infak, sedekah. Ini amal-amal tadi. Ini jangan ditanya loh. Ini yang ngasih minum siapa ini? Bukan, yang ngasih minumnya iya. Maksudnya ini air ini dari siapa yang ngasih? Yang sedekahnya siapa ini? Ini jangan dikira ini di akhirat. Jadi baunya itu mengalahkan baunya misik. Ini saya punya cerita, dan cerita ini sangat tamu sekali kalau saya ceritain. Jadi, nah ini saya cerita aja nggak apa. Saya ada orang ambil. Mertua saya itu ibunya istri. Setiap malam Jumat itu selalu ada majelis yang namanya majelis salawat di rumah, misalnya di Subang. Itu sudah ngasih cuma air teh nggak pakai gula sama makanan. Itu rutin setiap malam Jumat. Dan kalau Kliwonan, jadi ceritanya ponakannya itu ngimpi setelah mertua saya, ibunya istri itu meninggal. Ngimpi di ini, makanya kan kok baunya wangi banget sih Pak? Wanginya kok nggak ada kayak di dunia? Emang apa wanginya apa tuh Pak? Dijawab sama mertua, itu wanginya minuman yang saya kasih kalau ada acara pengajian di majelis, di musolanya kecil, depan rumah saya ada musola. Itu kata ponakan sepupunya saya, itu tuh semerbak wanginya itu, masya Allah. Dan itu yang ini bukan hanya dia, ada juga yang lain. Artinya saya katakan bahwa amal itu semuanya idaman terbenadam di kota amalu. Ya sedekah jariyah, sedekahun jariyah. Jadi itu benar gitu loh. Jadi sedekah jariyah itu ini jangan dikira ini nanti kalau di akhirat yang ngasihnya itu jadi wewangian yang sangat semerbak, wanginya mengalahkan bau fisik. Semerbak ini kan sebenarnya bidadari. Jadi semuanya itu ya kayak kita berbuat ngasih sedekah, infak, zakat, zakat mangga. Kalau zakat itu kan kewajiban. Ya kita infak, kita sedekah, kita amal-amal yang lain, itu kan semuanya kan bidadari. Terus siapa kalau bidadari banyak itu ratunya siapa ratunya? Saya mau nanya, siapa ratunya? Kita tuh punya bidadari banyak. Kita kan pengennya kan dapat bidadari kan? Ya enggak? Mati bidadari ayu-ayu, ya karena amal kita yang itu kan amalnya kita bidadari. Saya nanya, kita tuh punya bidadari banyak banget. Saya mau nanya, ya banyak, karena kita lihat amalannya kita ngeluarin bersihin yang kotor itu bidang amalan.
buang air yang batu di jalan nggak malah, ngomong yang bagus nggak malah, semuanya itu bidadari. Saya tanya satu, ratunya siapa bidadari? Segitu banyak bidadari, ratunya siapa? Istri. Istri itu ratu. Jadi kalau pengen punya ratunya bidadari, ya istri kita itulah. Makanya dalam Al-Quran, udhulu, perintahnya itu kan, antum wa azwajukum tuhbaru. Itu Quran yang ngomong, udhulu, masuklah kalian semua orang-orang yang beriman. Antum, kamu bapak-bapak, wa azwajukum, dan istri-istrimu. Yang istrinya satu ya satu. Kalau istrinya dua ya dua. Istrinya di bawah semua. Kalau istrinya tiga semua di bawah. Dengan Nabi istrinya berapa? Banyak. Antum wa azwajukum udkhulu al-jannata. Udkhulu al-jannata. Masuklah kamu semua ke surga. Siapa yang bisa masuk surga? Antum. Ya bapak-bapak semua ini. Ini semua masuk surga semua. Saya jamin, bisa jamin. Semuanya surga insyaallah. Man qala la ilaha illallah dakhala. Kuncinya sama satu. Miftahul jannah la ilaha illallah. Miftahul jannah la ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. Kuncinya udah ketahuan. Kunci surga udah ketahuan dari sekarang. Apa? Miftahul jannah la ilaha illallah. Jadi orang yang semuanya baca la ilaha illallah, mau dia tukang zina, mau perampok, mau tukang judi, mau masuk surga. Prosesnya nanti digosong dulu, mau ceburin dulu terus yang lain. Yang penting semuanya masuk surga. Kecuali emang yang tidak misalkan la ilaha illallah. Ya, jadi makanya gaulilah istri kita dengan sebaik-baiknya karena dia adalah ratunya bidadari. Wallahu a'lam bis-shawab. Ya Rabbana i'tarafna bi annana tarafna wa annana asrafna ala radha ashrafna fatub alaina tawbatan taghsil kulla awba wasr lana al-awrati wa amir rahati wa kulli waqtina rabbi wa mawtina wa ali wa rifati wa sa'iril khilali wa kulli mahabba jiratin aw suhba wal muslimina ajma'in rabbi asma' fadlan wa judan manna la ihtisabi minna bil mustafa rasuli mahdo bi kulli suli sallallahu wa sallam rabbi alaihi 'andal habbi wa alihi wa sahbihi 'adada tasyi sahbihi walhamdulillahi fil badri wat tanahi walhamdulillahi fil badri wat tanahi hamdan katsiran lillahi mahabbatin nasai subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya.